Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu di Hutan Kota Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan keduanya membahas politik dan cara membangun bangsa. Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani bersama jajaran elit PDI Perjuangan dan Partai Demokrat menggelar pertemuan dalam rangka menjalin komunikasi politik. Sebelumnya, Puan dan AHY sempat berolahraga pagi. AHY datang dari Sudirman Tamrin, sementara Puan berolahraga dari Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan. Dan kami berharap bahwa pemilu ke depan ini adalah pemilu damai, pemilu yang gembira, pemilu yang bisa membuktikan bahwa pesta demokrasi rakyat itu adalah pestanya seluruh rakyat Indonesia. Politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin politisi perempuan yang hebat, lengkap rekam jejaknya, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama. Mudah-mudahan silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, dan isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, dialog antara PDI Perjuangan dengan Demokrat dilakukan secara konstruktif karena dialog ini penting untuk membahas kepentingan berbangsa dan bernegara di masa depan. Pemirsa, hari ini calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo datang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ganjar berkunjung ke kantor DPW Partai Perindo dan disambut Ketua Harian Nasional Partai Perindo Tuan Guru Bajang. Calon presiden PDI Perjuangan itu mengawali kedatangannya dengan berkunjung ke kantor DPW Partai Perindo di Mataram. Ia didampingi oleh Ketua Harian Nasional Partai Perindo Tuan Guru Bajang, Muhammad Zainul Majdi. Ada momen menarik, keakraban saat Ganjar Pranowo disopiri oleh Ketua Harian Nasional Partai Perindo Tuan Guru Bajang di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat siang tadi. Keakraban keduanya berlanjut di kantor DPW Partai Perindo di Mataram. Di kantor DPW Perindo, Ganjar menyempatkan diri bermain peresan. Peresean merupakan seni tarung rotan khas suku Sasak Lombok. Ganjar dan TGB adu ketangkasan sambil memegang ende perisai dari kulit dan tongkat rotan. Pak Presiden, sehat selalu. Pak Ganjar. Usai dari kantor DPW Partai Perindo, calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo berziarah ke makam pahlawan nasional di Lombok, Nusa Tenggara Barat bersama Ketua Harian DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang Zainul Majdi. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo berkunjung ke Lombok, Nusa Tenggara Barat hari ini. Kedatangan Ganjar disambut Ketua Harian DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang Zainul Majdi. Adapun kegiatan Gubernur Jawa Tengah ini berkunjung ke kantor DPW Perindo di Nusa Tenggara Barat. Serta bersama TGB, Ganjar juga berziarah ke makam pahlawan nasional Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid di Pancor, Lombok Timur. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang berziarah ke makam Maulana Syekh Guru kita, pendiri NWDI, NPDI dan NW, pahlawan nasional Republik Indonesia, pahlawan bangsa, yaitu Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kita kedatangan tamu Bapak Haji Ganjar Pranowo, calon presiden Republik Indonesia 2024. Ganjar Pranowo mengaku bahagia bisa berkunjung dan berziarah di makam Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid di Lombok karena beliau merupakan pahlawan nasional yang banyak berjasa untuk rakyat Indonesia. Saya bahagia sekali hari ini bisa diajak
bersama Tuan Guru Bajang dan diperkenalkan sebuah sejarah perjuangan dari seorang ulama yang tentu saja perjuangan dalam membela tanah air, mencerdaskan kehidupan bangsa ternyata dilakukan bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sekolah klasikal pertama, bahkan kepeduliannya pada kelompok perempuan, kaum perempuan, di mana sekolah khusus untuk perempuan itu diberikan. Pertemuan kedua tokoh ini semakin menegaskan hubungan Ganjar dan TGB yang semakin menguat. Partai Perindo secara resmi telah mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden untuk pemilu 2024. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan kendaraan operasional kepada Bintara Pembina Desa di wilayah Lembang, Jawa Barat. Dukungan operasional tersebut untuk mempermudah melaksanakan tugas teritorial hingga ke pelosok Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Koramil 0912 Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan sebanyak 25 kendaraan operasional terhadap Bintara Pembina Desa atau Babinsa Kodim 0912 Lembang, Jawa Barat. Motor berjenis trail tersebut digunakan untuk mobilisasi para anggota TNI yang menjaga wilayah agar dapat mengecek keamanan warga dan tindakan kejahatan lainnya. Selain itu, moda transportasi juga diperlukan Babinsa untuk mempermudah melaksanakan tugas teritorial hingga pelosok Indonesia. Pembagian motor-motor untuk para Babinsa, kita memang ingin memperkuat komando teritorial, Korem, Kodim, Koramil, seluruh Babinsa kita ingin perkuat karena memang pertahanan kita adalah pertahanan keamanan rakyat semesta dan komando teritorial adalah tulang punggung pertahanan kita. Rencananya, Menteri Pertahanan juga akan memberikan bantuan sebanyak 80.000 unit sepeda motor untuk para Babinsa di seluruh Indonesia dan dilakukan secara bertahap. Dari Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rian Rahman, Ainus melaporkan. Partai Persatuan Pembangunan secara resmi mengusulkan nama Sandiaga Salahuddin Uno menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi calon presiden PD Perjuangan Ganjar Pranowo. Selain itu, Sandi juga ditugaskan sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3. Bertempat di Hotel Sultan Jakarta, Rapimnas Partai Persatuan Pembangunan P3 menghasilkan penetapan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu pada pemilu 2024. Tetapi juga ada dua hal yang dihasilkan. Yang pertama adalah menugaskan kepada Pak Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Ketua Bapilu Nasional atau Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional. Tugas ini juga pernah saya emban pada tahun 2014-2019 yang lalu. Selain sebagai Ketua Bapilu, P3 secara resmi mengusulkan Sandiaga Uno mendampingi bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Agar P3 memperjuangkan nanti Pak Sandiaga Salahuddin Uno bisa mendampingi Pak Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden tahun 2024 yang akan datang. Sementara itu bagi Sandiaga Uno, tugas yang diberikan oleh P3 merupakan tugas yang sangat berat, namun ia tetap akan melaksanakannya dengan maksimal. Pertama-tama, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini tugas yang amat berat dan saya terima dengan penuh tawadu dan saya akan menjalankan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas demi nomor 17. Insya Allah kita mulai dengan bismillah. Kita perjuangkan dengan terus mengucap hamdalah. Hari ini saya bersama Ka'bah. Insya Allah Indonesia berkah. Usai resmi diusulkan P3 menjadi bakal calon wakil presiden, Sandiaga Uno kabarnya akan mengunjungi Bali pada hari ini. Di waktu bersamaan, kebetulan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga tengah di Bali bersama bakal calon presiden Ganjar Pranowo membahas pemenangan Pilpres 2024.
Apakah ini akan menjadi pertanda Sandi akan turut berdialog dengan PDIP? Tim Liputan iNews melaporkan. 5 pedagang kecil di Kota Solo, Jawa Tengah berbahagia dan bersukacita menerima gerobak baru dari Partai Perindo. Gerobak ini menjadi semangat baru bagi para pedagang untuk terus mengembangkan usahanya. Srianto, warga Kelurahan Jajar RT 5 RW 4 Laweyan, Solo, menjadi salah seorang penerima gerobak dari DPD Partai Perindo Kota Solo. Begitupun bagi Trianto yang selama ini berdagang angkringan di depan kantor DPD Partai Perindo Kota Solo. Berjualan kurang lebih selama 14 tahun, gerobak baru akan digunakan untuk mengganti gerobak yang lama. Penambah penghasilan yang di rumah. Kalau saya kan jualan di pasar lagi. Ini biar ada tambahan, biar di rumah gitu. Sementara ini dipakai yang jelek diperbaiki dulu, nanti mungkin kita kembangkan itu bisa. Tidak hanya Srianto dan Trianto, 3 pedagang kecil lainnya juga menerima bantuan gerobak yang diserahkan langsung di DPD Partai Perindo Kota Solo. Hari ini Perindo menambah dan membuka 5 lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran 5 orang di Kota Surakarta. Ini sebetulnya yang ingin kita angkat. Dan hari ini diterima oleh pedagang masing-masing. Itu adalah program kerja kita UMKM. DPD Partai Perindo Kota Solo sendiri telah membantu gerobak bagi 15 pedagang kecil yang tersebar di beberapa kecamatan untuk membantu meningkatkan penghasilan mereka. Dari Solo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan.